Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatima akan memberikan presentasi skripsi saya yang berjudul Penerapan Framework Flutter pada mobile apps untuk pembelian sampah online di Bank Sampah Maju Bahagia. Latar belakang di sini Bank Sampah Maju Bahagia, yaitu bank sampah yang beralamat di Jalan Parit Baru, di mana bank sampah ini merupakan suatu transaksi pembelian sampah di mana nasabah harus melakukan penyetoran langsung ke bank sampah, kemudian menimbang dan mencatat oleh pegawai bank sampah, kemudian sampah ditampung dan melakukan pembayaran kepada nasabah dalam bentuk tabungan. Dalam proses transaksi tersebut terdapat masalah yang dihadapi, yaitu transaksi menjadi membutuhkan waktu yang lama, kemudian keterbatasan akses data, risiko data hilang, serta sulit untuk melakukan pengawasan arus transaksi. Tujuan penelitian ini meneliti bagaimana membuat sebuah mobile apps dengan menerapkan framework Flutter agar dapat membantu pembelian sampah online di Bank Sampah Maju Bahagia, sehingga transaksi dapat berjalan lebih cepat tanpa harus kehilangan data, serta transaksi lebih mudah bagi nasabah. Untuk ruang lingkup penelitian, di sini peneliti menggunakan framework Flutter dan framework Laravel, di mana untuk bagian back end peneliti menggunakan Laravel, di mana Laravel menggunakan konsep MVC. Jadi peneliti menggunakan konsep MVC di sini, yaitu model dan controller sebagai back end-nya, kemudian menggunakan API untuk proses transaksi pengambilan data melalui API. Kemudian untuk bagian front end-nya peneliti menggunakan Flutter, di mana Flutter ini digunakan untuk sebuah tampilan aplikasinya. Juga ada tools yang membantu untuk pengembangan front end-nya, yaitu Android Studio, Visual Studio Code, kemudian MySQL untuk database-nya. Modul perancangan di sini peneliti menggunakan Extreme Programming, dan untuk model perancangan juga menggunakan UML yang berupa use case diagram, activity diagram, class diagram, dan student diagram. Untuk pengujiannya menggunakan debug testing dan postman. Untuk bab 2 di sini ada kerangka pemikiran, di mana peneliti mengintuasi permasalahan bagaimana menghasilkan sebuah mobile application yang dapat mempermudah proses pembelian sampah online di Bank Sampah Maju Bahagia, kemudian dengan menerapkan framework Flutter sebagai alat bantu untuk merancang mobile apps di Bank Sampah Maju Bahagia, kemudian menggunakan metode penelitian, metode pengumpulan data, metode perancangan, dan metode pengujian. Pengembangan perangkat lunak di sini menggunakan MySQL, framework Flutter. Untuk membangunnya yaitu UML, Extreme Programming, dan pengujiannya debug testing, sehingga peneliti akan menghasilkan sebuah mobile application untuk proses transaksi pembelian sampah online di Bank Sampah Maju Bahagia sebagai alat bantu untuk perancangan aplikasi menggunakan framework Flutter. Metode penelitian, peneliti menggunakan metode decision research, yaitu metode yang dilakukan pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan motivasi, mendefinisikan objek dan solusi permasalahan, kemudian desain dan pengembangan demonstration, itu implementasi, evaluasi, dan komunikasi. Metode pengumpulan data di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data sendiri, peneliti yang pertama melakukan observasi di Bank Sampah Maju Bahagia, yaitu di Jalan Parit Baru, kemudian melakukan wawancara kepada pengelola Bapak Samfidia, kemudian studi dokumentasi yang berkaitan dengan dokumen-dokumen, yaitu dari dokumen data nasabah, data sampah, kemudian data penjualan sampah di Bank Sampah Maju Bahagia. Untuk perancangan sendiri menggunakan Extreme Programming yang terdiri dari perencanaan, melakukan planning, kemudian perancangan desain, pengkodean, dan pengujian. Untuk perancangan modelnya menggunakan VML, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Untuk metode pengujian, debug testing, dan kemudian postman. Ini adalah tampilan prototipe. Di bagian admin terdapat beberapa fitur, yaitu beranda, yaitu menentukan jumlah nasabah, jumlah mitra, total pembelian sampah, dan pendapatan atau
Kemudian mitra, di mana admin dapat mengelola data mitra nasabah, mengelola data nasabah dan mengelola data sampah. Kemudian untuk fitur di nasabah terdapat beranda, itu tampilan saldo nasabah, dan reward, kemudian pesanan, di mana bisa melihat riwayat pesanan, kemudian dapat melihat store, melakukan transaksi store di fitur store, kemudian melihat data mitra dan akun nasabah. Untuk prototipe yang ketiga itu mitra, terdiri dari notifikasi pesanan, di mana mitra dapat melihat pesanan nasabah untuk melakukan penjemputan sampah, kemudian melihat data nasabah untuk melakukan penarikan saldo, kemudian melihat data akun mitra. Simulasi penggunaan aplikasi BES. Pertama, pilih aplikasi BES. Kemudian terdapat halaman login. Di sini halaman login memiliki 3 aktor pengguna, yaitu admin, nasabah, dan mitra. Di sini terdapat 3 peran, maka jika peran sebagai admin maka harus login admin. Peran sebagai admin maka harus menunjukkan username dan password. Di bagian admin terdapat beberapa fitur, di mana admin dapat melihat jumlah mitra, jumlah nasabah, total pembelian, dan total pendapatan. Di sini admin juga terdapat beberapa fitur, yaitu pengelolaan data mitra, pengelolaan data nasabah, dan pengelolaan kategori sampah. Di sini admin akan menambahkan data nasabah. Jadi admin akan menambahkan data nasabah. Alamat, nomor telepon, email, kemudian username dan password. Simpan, maka data berhasil disimpan. Dan Raya berhasil dan bergabung di bank sampah, sehingga dia memiliki akses untuk penggunaan aplikasi sebagai nasabah. Username dan password akan admin kirim melalui email nasabah, sehingga nasabah dapat login dan menggunakan aplikasi BES. Setelah Raya bergabung di bank sampah, maka Raya dapat mengakses aplikasi BES. Dan Raya akan masuk sebagai pengguna, yaitu login sebagai nasabah. Di sini Raya akan menginputkan username dan password. Sehingga Raya dapat menggunakan aplikasi, dan Raya masuk ke bagian beranda nasabah yang terdapat fitur pesanan. Di sini Raya bisa melihat daftar pesanan, kemudian Raya bisa melakukan store sampah, melihat informasi data mitra di sini. Kemudian dapat mengelola akun. Jika terjadi perubahan data, di sini Raya akan melakukan penyetoran sampah, maka Raya akan mengklik fitur store, di mana Raya
Raya boleh memilih mitra yang terdekat di rumahnya, yaitu Putri Kenanga. Kemudian Raya akan memilih kategori sampah yang akan dia store. Kertas. Di sini kertas secara otomatis akan menampilkan harga per kilonya, sehingga Raya akan menginputkan berat kertas yang ingin dia setorkan di 12 kilo. Maka total sampah yang disetorkan 12 kilo dan total stor Raya 60.000. Maka secara otomatis Raya akan melakukan stor sampah di bank sampah dengan tujuan mitra Putri Kenanga. Setelah store, maka Raya dapat melihat riwayat store sampah. Di bagian pesanan di sini Raya bisa mengedit pesanannya jika ternyata sampah yang disetorkan beratnya tidak sesuai dengan yang akan dijemput oleh bank sampah. Setelah pesanan Raya dibuat, maka pihak bank sampah akan mengambil sampah di alamat rumah Raya. Nah, di sini untuk aktor selanjutnya yaitu mitra akan melakukan login untuk melihat daftar pesanan. Di sini masuk ke bagian login di mana tujuan penyetoran sampah Raya kepada mitra Putri Kenanga. Maka Putri Kenanga akan masuk ke bagian mitra. Di sini di bagian tampilan mitra akan mendapat sebuah pesanan di mana Raya Ningtyas akan menjual sampah yaitu kertas beratnya 12 kilo. Harga per kilonya 5.000 dan totalnya 60.000. Kemudian dari mitra akan melakukan validasi pesanan dan mitra akan pergi menjemput sampah di alamat Raya Ningtyas. Di sini mitra bisa melihat alamat penjemputan dari Raya Ningtyas yaitu Jalan Bunga Merah nomor 9, dan di situ juga tertera alamat email yang akan dituju. Setelah sampai ke lokasi tujuan, maka mitra akan memastikan apakah data yang diinputkan oleh Raya Ningtyas itu valid atau tidak. Jika tidak valid, maka Raya Ningtyas akan melakukan edit data. Setelah data valid, maka mitra akan menekan memilih tombol terima. Di sini, jika pesanan valid dan sudah disetujui mitra, maka dia akan menyetujui pesanan tersebut. Maka dia akan mengklik setuju. Maka di bagian nasabah, secara otomatis Raya Ningtyas telah mendapatkan saldo
sebesar 60.000 dan mendapatkan reward 6 poin dari bank sampah. Setelah itu, jika Ryan Tias ingin melakukan penarikan saldo, maka Ryan Tias akan menghubungi mitra atau datang ke mitra terdekat. Jika Ryan Tias ingin melakukan penarikan saldo, maka mitra akan pilih menu nasabah. Di sini nasabah akan memilih Ryan Tias. Kemudian dia akan melakukan pengeluaran atau penarikan saldo sebesar 30.000. Maka saldo berhasil ditarik oleh Ayu Ning Tias. Maka secara otomatis saldo Ryan Tias akan berkurang sebesar